Halo guys, ketemu lagi dengan saya Prabowo Indarto. Kali ini kita akan bahas satu desain yang sebenarnya sudah tayang ya minggu lalu, yaitu atau Sabtu kemarin, yaitu desain kode 080 guys, atau kode 80. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas lebih detail lagi tentang material-material yang dipakai dalam desain ini guys. Supaya apa? Supaya kita lebih ngerti lagi. Jadi ini mungkin bisa jadi merupakan satu segmen baru ya yang saya bikin di channel ini. Oke, di bagian depan ini kita ada pagar guys. Jadi pagar ini sebenarnya sangat-sangat simple, tapi dia punya semacam daya tarik menurut saya. Jadi dia terbagi menjadi bagian yang menjorok ke dalam dan bagian yang menjorok keluar guys. Nah, dari kedua bagian ini didapatkan kesan yang cukup menarik dan efektif. Untuk bagian yang menjorok ke dalam kita bisa pakai tanaman seperti ini. Untuk desain ini saya juga pakai portal seperti yang biasa saya pakai ya. Portal ini untuk memberikan kesan yang sangat tegas untuk fasadnya. Dan di sini juga bisa menjadi sandaran untuk atap polikarbonat di sini guys. Jadi seperti itu. Kalau masuk ke carportnya, di bagian bawah ini kita ada semacam keramik ya, keramik kasar, mungkin ukuran 40-40 begitu, 30-30 juga bisa. Yang sekarang juga sangat banyak motifnya. Untuk bagian teras kita bisa pakai flooring kayu untuk outdoor yang khusus guys. Jadi kalau kita bisa pakai banyak macam ya, flooring kayu ini banyak sekali macamnya. Seperti ini kalau menurut Google. Tapi kalau mau kita juga bisa pakai decking WPC ya. Decking WPC ini semacam kayak wood ya, ini adalah wood plastik komposit yang kemungkinan besar dia bahannya dari PVC yang ada teksturnya. Jadi sangat-sangat mirip dengan yang namanya lantai kayu guys, tapi dia sebenarnya dibuat dari material plastik. Jadi desain ini secara keseluruhan sih menurut saya cukup oke ya. Jadi dari sisi atapnya juga nggak terlalu yang sangat rumit. Ciri khas dari desain saya itu pasti atapnya biasanya selalu yang paling simple, tapi kita bisa main-main dengan elemen lain ya. Misalnya bagian depan ini kita ada kisi-kisi yang bisa dibikin dari besi holo, bisa besi holo yang dicat. Catnya bisa disamakan dengan elemen cat atau warna dari kusennya. Kusennya bisa jadi kusen kayu atau kusen aluminium, itu terserah ya. Nah, di sini kebetulan saya pakai yang dimaksudkan adalah sebagai kusen aluminium, guys. Kalau untuk material yang ini seperti yang saya sebutkan di video originalnya, itu merupakan semacam kayak dinding garukan yang membutuhkan tukang yang sangat skill ya. Skillnya harus gede, skillnya harus lumayan bagus gitu. Kita lanjutkan ke bagian dalam. Ini ada desain ruang dalam. Kita menuju ke ruang tamunya ini ya. Jadi ruang tamunya sendiri sangat simple guys. Jadi kalau owner mungkin bisa bikin lukisan atau taruh lukisan di sini atau mungkin hiasan apa. Tapi di sini masih saya tunjukkan untuk material aslinya, yaitu travertine. Travertine itu adalah semacam kayak apa ya? Dia itu batu kapur yang campur air mineral atau apa gitu. Nah, dia hasil akhirnya itu seperti ini warnanya itu, jadi ada garis-garisnya dan dia bisa dipakai untuk baik untuk lantai ataupun untuk dinding. Kalaupun untuk dinding biasanya dia pakai pilih finishing yang sangat licin seperti itu guys.
Kita lanjut ya. Kalau untuk lantainya sendiri sih pakai parket biasa atau flooring ya. Flooringnya bisa macam-macam juga. Ini flooringnya bisa pakai flooring yang MDF bawahnya atau pakai parket kayu beneran juga bisa. Kalau parket kayu tentunya lebih mahal dari yang flooring yang PVC guys. Oke, di bagian ruang makan ini guys. Ruang makan ini kembali kita pakai lantainya pakai granite tile biasa, mungkin yang 60 kali 60 begitu. Kalau untuk furniturnya ya standar ya. Furniturnya mungkin buat kamu yang suka pergi ke IKEA atau mungkin Informa bisa mendapatkan ya tipikal meja kursi yang seperti ini ya. Untuk dinding belakangnya sebagai background kita bisa pakai travertine juga guys. Kalau travertine ini bisa kalau kamu nggak mau pakai travertine, pakai cat atau pakai wallpaper juga bisa guys, seperti yang saya sebutkan di video originalnya. Oke. Kita lanjutkan ke area ruang keluarga. Nah, di ruang keluarga ini sama materialnya, kurang lebihnya sama. Untuk bagian bawahnya tangga ini kita bisa pakai kabinet dengan bahan dari multiplex yang dilapis oleh HPL guys. Kalau kalian ragu-ragu soal multiplex yang ditaruh di bawah ini ya, karena memang rawan dengan rayap, itu bisa kalian tinggikan 10 cm guys dari lantai sehingga masih bisa dibersihkan dan nggak akan kena yang namanya rayap. Kita lanjut ke tangga ini ya. Tangga ini dilapisi oleh kayu papan boleh, kayu flooring juga boleh, kayu beneran atau flooring yang dari flooring sintetis juga bisa. Nah, kemudian untuk railing dari tangganya kita pakai yang namanya perforated metal. Perforated metal ini dia sebenarnya merupakan produk sampingan dari pembuatan Murbaut kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, saya pernah dengar seperti itu. Nah, untuk rangkanya cukup dengan memakai besi ulu aja guys. Nah, ini kita tampilan sampai ke atasnya voidnya terbuka seperti ini. Untuk sebagian dari dindingnya kita bisa pakai dinding expose ya. Kalau dinding expose ini bagusnya pakai mortar semen mortar itu guys. Jadi dia merupakan premix atau campuran yang udah di mix sebelumnya. Jadi isinya ada pasirnya, ada kerakalnya juga kadang, kalau ya tergantung dari jenisnya juga ya. Kemudian di bagian sini ada untuk pintu ke arah carport ya, sebagai pintu samping begitu. Kita lanjutkan ke bagian yang ini guys. Ini adalah inner court atau taman dalam. Nah, di sini uniknya adalah dia pakai material asli dari bata expose-nya. Jadi berbeda dengan material lain di dalam rumah yang saya pakai material yang cenderung licin ya, seperti granite tile, kemudian travertine. Nah, di sini kita pakai benar-benar yang sangat-sangat kasar, dan sebaiknya ini pakai coating ya, kalau nggak mau atau lumutan. Nah, untuk bagian bawahnya ini ada flooring juga, atau pakai WPC juga bisa, seperti yang bagian depan ya. Dapur. Nah, di bagian sini, bagian kiri sendiri kita ada kulkas, kemudian bagian tengah ini ada workspace-nya. Ini ada countertop dengan granit warna putih, atau dia juga bisa pakai yang namanya apa itu ya, countertop ini pakai ini guys, yang saya tuliskan ini guys, karena lupa guys, jadi saya tuliskan aja ya. Nah, di sini kita pakai yang namanya keramik, oh my god, keramik subway guys. Keramik subway ini kecil-kecil dia,
kecil-kecil, dan pasangnya tentu aja lebih lama dari keramik biasa ya. Kalau keramik biasa lebih cepat gitu, keramik subwoofer ini harus satu-satu dia. Dan mungkin ada beberapa macam merek ya, tapi kemarin saya juga sempat pakai juga, hasilnya memang lumayan unik guys, karena kesan vintage-nya sangat terasa seperti itu. Ini adalah bentukan dari kitchennya ya, kitchen setnya. Untuk bagian yang paling atas ini kita bisa pakai untuk barang yang gede-gede. Kalau untuk yang di atasnya sink ini kita bisa pakai untuk nyimpen piring-piring ya. Biasanya di sini ada raknya gitu. Kalau kamu mau juga bisa dilengkapi dengan microwave dan sebagainya. Oke. Di sini tempat untuk meletakkan yang namanya galon air. Ini sering terlupa, tapi ini biasanya harus ada atau terintegrasi di dalam kitchen cabinetnya juga bisa guys. Oke. Kita lanjutkan ke ini. Ini adalah wastafel. Nah, wastafel ini sengaja di bagian bawahnya ini dikasih pencahayaan ya. Kalau untuk bagian atasnya sih bisa pakai cahaya dari lampu downlight ini guys. Nah, di sini bisa pakai kaca cermin yang cukup gede supaya kalau lagi skincarean bisa lega gitu ya. Buat yang cewek-cewek atau ibu-ibu bisa skincarean di situ guys. Kita masuk ke area ini. Untuk kamar mandinya masih pakai keramik subwoofer juga. Untuk bagian yang ini, untuk bagian dalamnya sendiri kita pakai keramik yang lebih gede-gede juga bisa guys. Untuk pembatasnya supaya air enggak menciprat kemana-mana saat mandi, kita bisa pakai pembatas dari kaca. Nah, pembatas dari kaca ini macam-macam guys, jadi dia juga ada yang pakai rangka seperti ini, ada juga yang nggak pakai rangka guys, jadi dia langsung pakai semacam kayak sendi atau engsel yang ditanam pada dinding begitu, atau pada kaca sama kaca juga ada. Kita lanjutkan ke penjelasan untuk kamar tidur tamu yang bagian depan. Jadi kamar tidur tamu ini dia pakai materialnya dari keramik kecil-kecil yang diatur kayak gini guys. Jadi vertikal dia ngaturnya. Untuk bagian bawahnya sih simple, cuma granit tile aja. Dan oh ya, untuk ini trik ya, untuk kamu yang punya kamar tidur di depan tapi pengen jendela yang gede dari atas sampai bawah, kamu juga bisa pakai yang namanya ini guys. Jadi ada pagernya, jadi kayak kita kasih railing itu supaya mungkin anak kecil nggak keluar, atau mungkin yang dari luar nggak ke dalam, anak-anak kita atau gitu ya. Nah, ini menjadi efektif kalau kita pengennya itu seperti ini guys. Jadi ini nggak dipakai sebagai pintu akhirnya, tapi tetap sebagai jendela, begitu maksud saya. Nah, di sini kita ada kamar tidur anak yang belakang yang di lantai 2. Ini kemarin belum sempet saya perlihatkan di video originalnya. Nah, sekarang saya perlihatkan seperti ini. Jadi ini untuk bagian dindingnya kita bisa pakai semacam wall mural. Gambarnya adalah gambar dunia begitu. Untuk tempat tidurnya sih simple aja seperti ini. Kemudian kita bisa kasih rak-rak sehingga si anak juga bisa naruh-naruh barang di sini atau semacamnya. Nah, ini lemarinya. Kamar tidur utamanya guys. Di kamar tidur utama ini ada wardrobe sebelah sini. Nggak begitu kelihatan ya, karena ini adalah cermin guys. Ini cermin. Jadi kalau dibuka begitu isinya pakaian semua dan rak-rak guys. Yang bagian atas itu bisa dipakai untuk penyimpanan juga sebenarnya. Jadi di sini bisa dikasih kayak pintu untuk kabinetnya, menyimpan barang-barang yang nggak terlalu sering dipakai, kayak misalnya koper dan sebagainya. Nah, ini kamar mandinya, kamar mandi utama.
Penataannya sebenarnya sama kayak kamar mandi yang di bawah, atau kamar mandi yang di luar ya. Cuma dia materialnya aja yang lebih eksklusif ya. Ini pakai travertine juga. Karena di rumah ini pakai travertine, banyak pakai travertine, maka dia diulang-ulang di mana-mana guys. Jadi desain arsitektur atau interior itu biasanya seperti itu. Kalau satu material ada di satu ruangan, biasanya dia diulang-ulang di tempat lainnya. Tujuannya supaya ada semacam kontinuitas atau semacam kayak deja vu atau harmonisasi dari keseluruhan desain gitu. Jadi kalau travertine ada di ruang keluarga atau ruang tamu, maka dia bisa didapatkan juga di kamar tidur utama. Mungkin seperti itu ya. Nah, seperti inilah untuk headboardnya sih. Di sini pakai semacam kayak busa gitu, bisa macam pakai busa dari kulit sintetis atau Oscar begitu ya. Nah, untuk headboardnya sendiri dia pakai material kayu atau multiplex yang sengaja dibuat seperti ini dengan pelapis HPL pada bagian luarnya. Sedangkan untuk bagian di atasnya sini bisa dipakai lampu LED guys, untuk memberikan kesan berbeda atau terang ya di sini ya. Kalau dari lampu ini dimatikan, lampu-lampu yang lain masih ada peran di situ. Jadi kalau misalnya lampu ini dimatikan, tapi lampu yang bedside-nya masih nyala, itu berarti kesannya juga lain lagi gitu guys. Oke. Nah, untuk bagian yang di sini ada dresser guys. Jadi yang tadi di sini ada sebuah wardrobe. Nah, di sini ada dresser. Nah, dresser itu tujuannya dia juga sebagai penyimpan ya. Biasanya untuk mungkin pakaian yang kecil-kecil kayak pakaian dalam yang seperti itu bisa dimasukkan di sini guys. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kasih tahu pendapat kamu tentang format baru yang saya bikin, dan jangan lupa untuk lihat video originalnya, yaitu kode 080. Oke guys, sampai jumpa pada video berikutnya. Saya Probindarto.